Gampong Alunaga di Siak, Kuala, terkenal sebagai penghasil tiram kualitas terbaik di Aceh. Mumpung lagi di sini, saya mau ikut panen bersama warga lokal. Ini dia nih, satu ban penuh ditempeli oleh tiram-tiram ini. Dan inilah yang akan gue panen di muara sungai Alunaga bersama ibu-ibu ini yang memang hampir setiap harinya mengambil tiram-tiram di ban-ban yang sudah dipasang di tali ini nih. Nah, nanti gue akan jelasin gimana persisnya memanen tiram ini di muara sungai Alunaga. Amazing trip, always amazing. Banyak yang mengira kerang dan tiram itu sama, padahal beda. Kerang bisa berpindah-pindah tempat, sementara tiram hidupnya cuma menempel di satu tempat. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan membuat tambak agar hasil semakin banyak. Wah, banyak sekali nih ban-ban yang sudah kami ambil dan memang di sini bisa dilihat tiram-tiram itu menempel di bannya. Dan inilah cara mereka untuk memanen tiram di muara sungai ini. Gampong Alunaga dilewati dua sungai sehingga air tanahnya cenderung payau. Gak heran kalau moluska bercangkang keras ini berlimpah. Wih, ada sidak. Wah, semacam belut. Nih. Wah, dia habis makan tiram. Ternyata di sini selain tiram banyak sekali yang bisa didapatkan. Ada sidak ini, terus ada juga kepiting-kepiting juga. Nah, sekarang ini proses pelepasan tiram dari bannya. Sekarang gue udah memegang satu besi ini yang memang untuk mencokel si tiram yang sedang menempel di bannya. Terus juga gue harus memakai sarung tangan ini untuk melindungi tangan gue karena memang tiram-tiram ini banyak bagian-bagian yang tajam gitu. Jadi harus memakai sarung tangan. Nah, caranya adalah tinggal dicongkel aja nih. Wah, keras juga. Aduh. Gokil nih, keras banget kayak di semen. Kalau udah kayak gini ya harus hati-hati biar besi nggak melukai tangan. Cukup susah ya emang untuk melepasnya si tiram. Nah, ini memang kebetulan gua ngelepas ini pun juga langsung kebuka. Nah, ini nih daging tiramnya. Nah, nanti daging ini nih yang akan diambil dan dikumpulkan untuk dijual di pasar. Tiram Pasifik jadi primadona di tambak ini. Cirinya tekstur permukaan cangkangnya kasar dan besar. Dalam sehari kelompok petani tiram bisa mendapat hingga 40 kg. Hasilnya dibagi rata kepada anggota petani tambak. Setelah tiram yang sudah kami kumpulkan cukup banyak, nah seperti ibu ini udah penuh banget nih. Nah, yang lain-lain juga udah cukup banyak. Nah, sekarang saatnya membuka tiramnya ini nih. Nah, ini gimana caranya nih? Ini dia seperti ini kan. Ini matanya kayak gini kita pedasin. Gimana? Ini ya dari sini nih. Nah, matanya. Kalau ini matanya di mana? Ini. Oh, ini. Nah, ini oh, di ujung bagian. Oh, gitu. Jadi memang cara untuk membukanya itu ada teknik tertentu juga gitu. Jadi bukan bagian yang tipisnya ini, tapi bagian matanya itu bagian yang agak lebih membulat gitu lah di belakang ini nih. Nantinya cangkang tiram dikembalikan ke muara untuk memancing tiram lain supaya menempel di ban tersebut. Nah, itu dia tuh. Itu dia. Wah, ini dia nih. Mantap. Ini biasanya kalau penyuka tiram, biasanya tuh bisa dimakan dengan mentah juga nih. Biasanya dikasih jeruk nipis, nah, baru tuh langsung dimakan. Cuman gue nggak tahu nih, yang ini bisa atau enggak. Nah, baiknya sih memang dikumpulkan, habis itu nanti dimasak. Bakal lebih lezat. Amazing trip, always amazing.
Nah, seperti yang tadi saya bilang nih, saya akan mengolah tiram yang tadi saya udah cari nih, Bu. Udah saya kumpulkan banyak banget dan ini udah dibersihkan. Nah, sekarang Ibu Mimi dan juga Ibu Jamila ini yang akan memasak tiram ini untuk menjadi masakan apa, Bu? Pepes tiram sama daun belinjo. Nah, itu dia tuh, pepes tiram dengan daun belinjo. Nah, sekarang kita akan memulai bumbu-bumbu masakan yang ada di sini. Nanti gua akan bantu-bantuin juga untuk menjadi pepes tiram. Amazing trip, always amaze you. Cabai hijau, cabai rawit, cabai hijau. Oke, di sini memang bumbu-bumbunya untuk memasak pepes tiram ini cukup banyak. Dan yang seperti gua tahu ini adalah cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terus jeruk nipis, ini serai, ya. Ini lengkuas ya? Kunyit. Salah. Ini jahe. Ini daun jeruk. Oh, ini asam. Ini asam sunti. Asam sunti. Ini garam. Ini daun jeruk juga. Oke. Iris kecil-kecil semua bumbunya, kemudian tumbuk halus memakai cobek. Sementara Bu Jamila mengiris ramuan utamanya, yaitu daun melinjo. Daun melinjo menghasilkan rasa manis yang bikin beda dengan rasa pepes lainnya. Makin gak sabar nih pengen nyicipin gimana rasanya si pepes tiram ini. Kalau dari bumbunya yang cukup kompleks dan juga rame banget ini, kalau bisa dilihat, wah pasti bayangannya pasti enak banget. Setelah dihaluskan semua, aduk bumbu dengan tiram sampai merata. Jangan lupa tambahkan air jeruk nipis biar nggak amis. Waduh, kalau dari bumbunya sih wangi nih ya. Udah pakai serai, daun jeruk, terus juga jeruk nipis. Terakhir daun melinjo. Sekarang daun melinjonya dicampur lagi. Wah, beraneka ragam bumbu yang sudah dimasukkan di sini, bisa terlihat. Ini cita rasanya kaya sekali nih. Sekarang memanaskan si kualinya juga ya? Oh, nggak usah, tinggal dimasukin aja. Jadi setelah sudah dicampur, terus dikasih air sedikit, dimasukin di kuali ini, sekarang tinggal direbus ya Bu ya. Jadi si tiram ini dimasak kurang lebih 10-15 menit sampai mendidih. Setelah mendidih itu baru dimasukin ke dibungkus pakai daun pisang. Baru tuh nanti dibakar menjadi pepes tiram. Nah, bungkusan daun ini sekarang tinggal dibakar. Mari. Kurang lebih berapa lama nih, Bu? Sampai kurang lebih daunnya sudah berubah warna. Udah agak gosong-gosong gitu ya, Bu ya. Udah ada banyak angin. Udah dibantu nih sama alam. Tuh, ya kan? Saat dibakar gini harus sambil dibolak-balik ya. Apinya pun jangan terlalu besar biar matangnya merata. Nah, sekarang pepesnya sudah masak dengan sempurna. Nanti kita pindahkan, baru habis itu kita nikmati pepes tiram daun melinjo. Amazing trip, always amaze you. Wah, ini dari baunya udah wangi nih Bu ya, dibakar dengan daun pisang. Sekarang saatnya mencoba pepes tiram daun melinjo. Meski sedap, nggak semua orang bisa makan tiram. Kalau nggak cocok, kulit bisa gatal dan timbul bintik merah. Jadi kalau mau coba, pastikan nggak ada alergi ya. Wah, ini dia nih. Pepes tiram daun melinjo. Jadi memang perpaduan dari daun-daun yang tadi udah dicampur. Serai, daun jeruk, melinjo, daun kari. Wah, itu semuanya tuh tergabung dan menjadi masakan yang memang enak banget dan juga wangi banget. Ada pedas?
Ada pedas, tapi ini yang ini nggak terlalu. Ini tiram ini. Ya. Jadi udah dimasak, udah mengecil. Memang ini bisa menjadi makanan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya pakai nasi hangat. Waduh. Mangat tak. Mangat tak? Mangat tak? Mangat tak? Nah, itu bahasa Aceh. Artinya enak kali, mangat tak? Nah, amazing trip, always amaze you. Oke, kali ini gua akan bersiap-siap untuk adu cepat kapal tap-tap yang di Pantai Jaboy, Sabang, Aceh nih. Jadi memang bentuknya memang punya keunikan khas. Dan ada keempat kapal ini yang akan beradu cepat. Siapa yang bakal menang? Kita lihat aja siapa yang bakal paling cepat di Amazing Trip, Always Amaze You. Oke, siap-siap ya? Oke, semangat! 1, 2, 3, ayo! Ini dia nih kapal tradisional Tanah Rencong punya. Bentuk belakangnya berbeda dengan kapal nelayan daerah lain. Fungsinya untuk memudahkan nelayan naik dari belakang. Wah, ternyata pas arus baliknya ini lebih besar lagi dibandingkan tadi pas berangkatnya. Jadi semuanya itu kecepatannya lebih pelan-pelan. Karena kalau kita kecepatannya masih penuh, takutnya kapalnya bisa bahaya lah, bisa mungkin kebalik gitu kan. Makanya bisa dilihat semuanya itu lebih pelan-pelan, lebih hati-hati untuk kembali. Karena memang ombaknya itu gede banget gitu. Oke, tadi itu adalah bagian dari pemanasan. Jadi tadi memang startnya kurang barengan. Tapi kita udah mau ngecek ombak tuh. Tadi udah berputar, tapi ternyata memang pas balik pun juga ombaknya cukup besar. Nah, sekarang kita udah kembali ke dermaga untuk berlomba sesungguhnya. Mana semuanya dong? Woi! Wah, di sini rame banget yang nonton. Dan kita udah bersiap lagi. Ada 5 kapal yang akan beradu cepat. Siapa yang bisa paling pertama kembali ke dermaga ini, dia yang akan menang. Oke, udah siap semuanya? Oke, nyalain mesinnya. 1, 2, 3. Amazing Trip, always amaze you. Yo! Wah, udah kecolongan start nih sama kapal-kapal lainnya. Tapi nggak apa-apa, gue masih bisa ngejar. Sayang banget nih, saya belum diizinin mengemudikan kapal tap-tap ini. Angin laut kurang bersahabat, jadi kapal harus dikendalikan sama ahlinya. Ombaknya lumayan, bro. Woo! Kecepatan kapal nelayan ini memang sebatas 32 PK. Tapi ombak di sini bikin tap-tap goyang lebih kuat. Adrenalin pun terpacu. Nah, jadi porosnya itu ada di lampu itu, warna orange itu. Jadi setelah melewati itu kita harus berputar untuk kembali ke dermaga lagi. Nah, itu dia tuh. Wah, udah 2 kapal yang sudah melewati. Dia yang memimpin. Wah, jauh banget. Wah, kalah gua, kalah. Balap perahu tap-tap punya filosofi, yaitu semangat para nelayan untuk pulang agar segera bertemu dengan keluarga. Lomba ini jadi kegiatan favorit nelayan di Kampung Jaboy, Sabang. Dengan ini mereka bisa mengeratkan tali silaturahmi. Ya, selesai sudah perlombaan dari adu cepat kapal tap-tap. Wah, tadi seru banget nih. Meskipun tadi gue bukan yang pertama mencapai garis finish, tapi yang penting kebersamaannya. Menang atau kalah bukan persoalan. Betul nggak? Betul nggak? Betul!